Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Belajar Fisika. Di video kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis mengenai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, pernyataan ini dapat kita bentuk dalam matematis seperti ini. Jadi total I yang masuk sama dengan total I yang keluar. Contohnya, perhatikan gambar ini. Di sini ada arus masuk I1 dan I2. Ketika keluar, dia akan menjadi I3, yaitu I1 tambah I2. Analogikannya seperti ini. Nah, ada satu mobil datang dari atas, ada dua mobil datang dari bawah. Nah, mereka akan keluar menjadi 3 buah mobil, gitu ya. Jadi ada arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial yang mengelilingi suatu rangkaian listrik tertutup sama dengan 0. Jadi jika ada total potensial itu dalam suatu rangkaian listrik tertutup sama dengan 0. Pernyataan ini dapat dibentuk dalam matematis seperti ini. Total dari GGL ditambah total dari I kali R akan sama dengan 0. GGL di sini adalah sumber tegangan listrik, contohnya baterai. Kalau I kali R kita sebut dengan tegangan jepit, artinya tegangan ketika ada arus yang mengalir. Aturan pembacaan loop. Ternyata dalam membaca loop, contohnya ini, gambar tersebut ini adalah loop. Ada aturan-aturannya ya. Di sini kita punya GGL 1 dan GGL 2. Punya hambatan dalam R1 dan R2 dan punya hambatan luar R3 dan R4. Dalam membaca loop ini kita ada beberapa aturan. Yang pertama, semua R dihitung positif. Jadi nilai RR ini awalnya kita anggap positif. Yang kedua, GGL positif jika arus masuk ke garis yang lebih tinggi. Maksudnya, di sini ada arah loop yang berwarna merah. Jika dia masuk ke garis tegangan yang tinggi terlebih dahulu, maka nilai GGL 2-nya bernilai positif. Nah, aturan ketiga, GGL negatif jika arus masuk ke garis yang lebih rendah. Contohnya GGL 1 ini, loop ini masuknya pendek dulu, berarti nilainya negatif. Aturan keempat, nilai arus positif jika searah dengan arah loop. Nah, di sini contoh gambar, I-nya searah jarum jam, loopnya searah jarum jam, maka nilai I-nya adalah positif. Jikalau sebaliknya, jika arah arus ini berlawanan dengan arah loop, berarti nilai I-nya adalah negatif. Aturan kelima, jika hasil perhitungan nilai arus bernilai negatif, berarti arah arus yang sebenarnya berlawanan dengan arah arus pada loop. Maksudnya adalah, jika nanti dalam hasil perhitungan nilainya kalian mendapatkan negatif, berarti arah arus yang sesungguhnya itu berlawanan dengan arah buatan pada gambar. Kalau di sini searah jarum jam, berarti jawabannya berlawanan arah jarum jam. Kali ini saya akan menunjukkan contoh dari aplikasi dari hukum Kirchhoff. Di sini ada satu loop rangkaian tertutup yang terdiri dari 3 buah sumber tegangan, ada GGL 1, GGL 2, dan GGL 3. Lalu ada 3 buah hambatan, R1, R2, dan R3. Pertanyaannya adalah,
Tentukan A besar dari kuat arus yang mengalir pada rangkaian dan kemana arah arusnya. Lalu yang B, besar tegangan di antara titik A dan C. Langkah pertama, teman-teman tentukan dulu arah arus. Arah arusnya bebas, boleh searah jarum, boleh berlawanan. Nah, di sini saya ambil contoh searah jarum jam aja. Nah, ini I-nya ya, searah jarum jam. Berarti kalau di sini dia ke kiri, putar gitu ya, dia berputar. Nah, itu arah arus. Yang kedua, tentukan arah loop. Supaya nilai arusnya positif, kita buat arah loopnya searah dengan arah arus. Berarti searah jarum jam juga. Nah, ini arah loopnya. Sebetulnya arah loopnya boleh berlawanan ya, jadi ini bebas. Tetapi syaratnya jika arah loop berbeda dengan arah arus, berarti nanti nilai dari arusnya negatif. Begitu ya. Nah, dari sini kita masukkan hukum 2 Kirchhoff-nya, bahwa jumlah dari GGL ditambah jumlah dari arus dikali hambatan itu akan sama dengan 0. Nah, di sini GGL-nya ada 3 buah ya. Ingat lagi syaratnya. Jika loop ini pertama kali masuknya ke pendek dulu nih dari tegangan, berarti dia negatif. Kalau yang tinggi tandanya positif. Nah, kalau yang sebelah sini tinggi berarti positif, kalau yang pendek nanti negatif. Yang ini pendek negatif, kalau tinggi positif. Nah, kita lihat lagi. Tadi masukkan, kita mulai dari GGL 1. GGL 1 di sini loopnya masuknya ke pendek dulu, berarti negatif. Ke GGL 2 dia masuknya tinggi, berarti positif. GGL 2. GGL 3 masuk ke pertamanya di pendek dulu, berarti negatif GGL 3. Nah, tadi karena arus dan loop sudah searah, maka I-nya positif ya. I kali R1 yang ini, lalu ke sini tambah I kali R2, lalu ada R3, I kali R3 akan sama dengan 0. Sudah ya, tidak ada lagi yang tertinggal. Hati-hati, jangan sampai ada muatan yang tertinggal atau tegangan yang tertinggal. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan angkanya. Negatif GGL 1, GGL 1-nya ini 4, ditambah GGL 2-nya 2, kurangi GGL 3-nya 4, ditambah I R1-nya 15, tambah I R2-nya 5, tambah I R3-nya 10, sama dengan 0. Selanjutnya kita hitung. Negatif 4 tambah 2 negatif 4, berarti di negatif 6, tambah 15I tambah 5I tambah 10I, berarti 30I. Kan sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita pindahkan negatifnya ke samping. 30I sama dengan 6. Berarti I-nya adalah 6/30. Atau sama dengan 1/5 ampere gitu ya. Nah, nilainya kan positif, berarti arahnya sudah sesuai dengan arah buatan kita ini tadi, yaitu searah jarum. Berarti di sini jawabannya dia adalah searah jarum jam. Nah, jika suatu saat nanti teman-teman ketika menghitung mendapatkan nilainya negatif, berarti arah arusnya terbalik, berarti nanti di sini tulisannya berlawanan arah jarum jam gitu ya. Baik, ini untuk opsi jawaban A. Sekarang opsi jawaban B. Pertanyaannya adalah tegangan antara titik AC, VAC. Kita lihat dari A ke C, boleh ke atas ini, boleh ke bawah ya. Kita ikutin aja sesuai dengan arah arus dan arah loop, jadi ke atas. A ke C di sini ada GGL 3, masuknya pendek dulu, berarti negatif GGL 3. Lalu ada I ke sini,
ditambah I kali R1, kesini negatif GGL1. Nilainya sama dengan negatif GGL3 nya adalah 4 tambah I nya sudah punya 1/5 R1 nya 15 dikurangi GGL1 nya 4, hasilnya adalah negatif 4 tambah 3 negatif 4, hasilnya di negatif 5 volt. Nah, negatif di sini artinya tegangan yang kita buat itu bukan dari A ke C, tapi C ke A, jadi terbalik gitu ya. Nilainya terbalik, tapi besarnya adalah 5 volt, begitu. Nah, itu dia penjelasan tentang hukum Kirchhoff 1 dan 2. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman dapat lebih mudah dalam memahaminya ya. Untuk aplikasi hukum Kirchhoff di dua loop akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.